Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan kita. Pagi ini saya mau bikin kacang ijo gula merah ditambah jahe teman-teman. Itu permintaan dari Pak Suami. Nah, tadi saya mampir ke tukang sayur untuk beli bahan-bahan sepulang nganter anakku sekolah. Dan enaknya pun barang-barangnya mudah didapat ya teman-teman, karena ini umum barangnya. Ini belanjaanku tadi ada kacang ijo. Saya tadi beli kacang ijonya 250 gram atau seperempat ya teman-teman, seperempat kilo. Terus ini gula merah, tadi saya juga belinya seperempat aja. Tapi nanti mau dipakai 200 gram aja ya teman-teman, biar jangan terlalu manis. Selanjutnya ada kelapa parut, tapi saya beli kelapa parutnya cuma separuh teman-teman. Nanti saya mau peras sendiri gitu. Nah, ini kacang hijaunya tadi pagi itu sehabis belanja saya udah rendam dulu teman-teman. Ini sekitar 2 jam kalau nggak salah teman-teman. Saya rebusnya tidak terlalu lama ya. Lalu airnya saya buang dan saya ganti ya. Karena nanti takutnya warnanya hijau gitu teman-teman, jadi kurang menarik warnanya. Saya cuci sampai bening dan kelihatan bersih teman-teman. Dan kemudian saya bibitkan air kira-kira 2 liter. Nah seperti ini. Nah setelah airnya mendidih, baru kita masukkan kacang hijau yang sudah kita cuci bersih dan yang sudah kita rendam terlebih dahulu. Nah ini kita masaknya sampai benar-benar empuk ya teman-teman. Kalau saya senengnya yang lembek banget gitu, supaya ngunyahnya gampang. Maklumlah udah tua teman-teman. Lanjut, sambil menunggu kacang hijaunya benar-benar empuk, saya mau nyuci gula merah dulu nih teman-teman. Gula merah, daun pandan, dan mau memeras santan teman-teman. Lalu ini santannya mau saya peres dulu. Saya lebih suka pakai yang peres begini daripada pakai yang instan ya teman-teman. Tambahkan air 500 ml, tapi saya mau makainya 1 liter ya. Tapi nanti saya mau meresnya 2 kali. Ini saya masukin dulu airnya 500 ml. Setelah kita saring, kita masukin air lagi, kita peres lagi biar lebih afdol gitu teman-teman. Kadang kita meres sekali itu perasaan santan itu masih ada di dalam gitu. Lalu saya peresnya seperti ini aja ya. Dan sebelumnya tanganku sudah cuci bersih ya. Nah ini dia santan yang sudah kita peres tadi. Kira-kira ini 1 liter ya teman-teman. Nah tadi panci yang tadi ternyata kecil teman-teman. Nah aku pindahkan ke panci yang agak lebih besar teman-teman. Karena aku belum punya panci yang besar, karena kita di rumah cuma bertiga, nggak pernah masak yang banyak-banyak gitu teman-teman. Nah ini kelihatannya airnya sudah menyusut dan sudah benar-benar empuk teman-teman. Kita masukin santan yang 1 liter tadi teman-teman. Santan 1 liter dari setengah butir kelapa teman-teman. Nah ini dia, jangan lupa diaduk ya. Kalau nggak diaduk takutnya dia nanti pecah, santannya pecah gitu ya. Dan kalau biasanya kalau sudah mendidih itu biasanya kalau kita nggak aduk dia akan bluber teman-teman. Lalu kita tambahkan gula merah
Ini saya masukin gula merahnya 200 gram ya teman-teman ya. Karena kalau seperempat itu kemanisan kalau menurut saya. Lalu kita masukkan daun pandan. Di sini saya masukin daun pandannya 2 lembar ya, supaya wanginya lebih keluar gitu teman-teman. Kalau satu saya rasa kurang cukup. Dan ini juga santannya kalau menurut teman-teman ini terlalu kental, bisa lagi ditambahkan air lagi teman-teman. Jadi ini menurut selera sih ya. Dan kemudian kita tambahkan garam. Garam kira-kira setengah sendok teh ya. Ini kayaknya masih kurang, saya tambahin lagi sedikit lagi. Dan kemudian kita masukin vanili teman-teman. Vanila apa vanili sih teman-teman, menurut teman-teman apa ya? Ya tadi saya lupa sebutin bahannya vanili ya. Nah kita masukin, kalau saya masukinnya 1 saset aja teman-teman. Jangan lupa kita aduk-aduk lagi supaya tidak pecah santan ya teman-teman, dan juga takutnya bawahnya gosong ya, karena buburnya ini belum mendidih gitu, takutnya dia numpuk gitu teman-teman di bawahnya. Dan nanti pun kalau sudah mendidih jangan langsung diangkat ya teman-teman, biarin dia sampai tanak dulu teman-teman, biar nggak gampang basi. Biasanya masakan santan kan gampang basi teman-teman, jadi biar awet gitu teman-teman. Oh iya nih teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya. Oh dan ini tadi saya coba icip-icip, ternyata masih kurang gurih dan legit teman-teman. Dan saya tambahin gula pasir 1 sendok teh munjung ya teman-teman ya, supaya lebih gurih gitu teman-teman ya. Dan kemudian saya tambahkan jahe yang udah saya geprek, kira-kira 1 ruas jari lebih ya teman-teman ya. Nah supaya rasanya lebih anget gitu teman-teman, dan mantap. Nah ini buburnya sudah mendidih teman-teman ya, dan juga udah agak lumayan lama teman-teman mendidihnya. Kita matikan kompor dulu ya. Nah ini hasilnya teman-teman, bubur kacang hijau gula merah ditambah jahe teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan videonya dan bermanfaat ya teman-teman ya. Dan sekali lagi jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Dadah.